Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di pembahasan tentang mata kuliah tata tulis karya ilmiah yaitu bahasa Indonesia ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu kajian pustaka. Untuk yang pertama di sini ada mengenai deskripsi permasalahan. Sesuai dengan pembahasan pada video sebelumnya bahwa saya akan membuat sebuah website yaitu tentang wedding organizer, di mana secara sebenarnya di dalamnya nantinya itu akan ada beberapa pilihan paket untuk wedding, dan juga nantinya kita akan merangkul para vendor untuk join di dalam aplikasi kita ini untuk mengisi konten-konten mengenai portofolio mereka seperti itu. Jadi yang pertama mengenai deskripsi permasalahan. Permasalahan yang ingin diselesaikan dari proyek akhir ini dikarenakan masih belum ada sebuah website wedding organizer di Kabupaten Sumeneb yang saya tahu ya. Maka saya akan membuat sistem untuk manajemen portofolio vendor serta mengelola data untuk paket wedding yang masih belum ada, dan tentunya mungkin akan menjadi pertama kalinya sih di Kabupaten Sumeneb mengenai website wedding organizer ini. Lalu selanjutnya ada deskripsi solusi. Dari permasalahan yang ada, maka solusi yang ditawarkan pada kegiatan laporan akhir ini adalah dengan membuat aplikasi wedding organizer yang berbasis website, di mana aplikasi ini nantinya akan mempermudah user dalam memilih paket untuk wedding mereka. Adapun untuk fitur-fitur paket wedding nanti kita akan buat sesuai keinginan dari user seperti itu. Untuk teori penunjang, di sini ada poin pertama itu 2.3.1 mengenai wedding organizer sendiri. Wedding organizer adalah layanan yang membantu calon pengantin dan keluarganya dalam merencanakan dan mengawasi rangkaian acara pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Wedding organizer biasanya terdiri dari beberapa orang yang membagi tugas dengan baik sebelum merencanakan dan membantu calon pengantin selama pernikahan. Lalu untuk yang kedua, mengenai framework. Framework atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kerangka kerja, merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Alasan mengapa menggunakan framework? Yang pertama, mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi website. Lalu yang kedua, relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah framework. Lalu selanjutnya, umumnya framework menyediakan fasilitas umum yang dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal, misalnya validasi ORM, coordination, multiple database, scaffolding, serta organization dan error handling. Lalu di sini juga ada poin mengenai Laravel, karena Laravel ini merupakan framework yang akan saya gunakan nantinya. Jadi Laravel adalah satu-satunya framework yang membantu Anda untuk memaksimalkan penggunaan PHP di dalam proses pengembangan website. PHP menjadi bahasa pemrograman yang sangat dinamis, tapi semenjak adanya Laravel, dia menjadi lebih powerful, cepat, aman, dan simple. Setiap rilis versi terbaru, Laravel selalu menunjukkan teknologi baru di antara framework PHP lainnya. Laravel diluncurkan sejak tahun 2011 dan mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial di tahun 2015. Laravel adalah framework yang paling banyak mendapatkan bintang di GitHub. Sekarang framework ini menjadi salah satu yang populer di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Laravel fokus di bagian end user, yang berarti fokus pada kejelasan dan kesederhanaan baik penulisan maupun tampilan serta menghasilkan fungsionalitas aplikasi tujuh web yang bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini membuat developer maupun perusahaan menggunakan framework ini untuk membangun apapun, mulai dari proyek kecil hingga skala perusahaan kelas atas. Beberapa fitur yang terdapat di Laravel. Di sini ada 8 yang saya tuliskan. Lalu di sini juga ada mengenai API Google Maps. Jadi application programming interface adalah sekumpulan komponen yang dibuat dalam kelas-kelas yang memiliki berbagai fungsi tertentu. Dengan demikian dapat disebutkan Google Maps API merupakan sekumpulan komponen untuk melakukan berbagai fungsi terkait aplikasi pemetaan. Google Maps API dibuat dengan JavaScript sehingga API ini akan lebih mudah dipelajari bagi orang yang sudah mengenal JavaScript, khususnya lagi yang berpengalaman dengan
Pemrograman berorientasi objek atau OOP ya. Lalu di sini juga ada tentang MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau database management system yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah shareware di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses penggunaan data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Lalu di sini yang terakhir mengenai penelitian terkait. Jadi ada poin utama yaitu rencana bangun aplikasi ini, mengenai rencananya. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan framework Laravel dalam pembangunan sistem yang akan saya gunakan nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.